tutorial analogi dan gambaran tentang hypnostate dalam pikiran kita yang disebut dengan mindset kita, dimana dalam dunia hipno kita kenal bahwa mindset kita ada 3, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Dan di sini anak kelas SMP kelas 1 ini contoh dari sebuah kegiatan yang sudah nyaman, santai, rileks dalam melakukan driving on the street. Ini bocah kelas 1 SMP yang sudah jago nyopir di segala jalan bidan, dan tentunya ini yang perlu kita ambil pelajaran pertama, di mana dalam hypno driving ini si anak ini menggunakan semua gerak-gerik tubuhnya, mulai dari mata harus aktif, tangan, telinga, kaki kanan kiri, tangan kanan kiri, mata kanan kiri, semuanya digunakan dalam proses driving ini. Tentunya apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Pertama yaitu tentang ilmu yang sudah masuk kepada pikiran bawah sadar, tentunya mempermudah dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari yang secara otomatis sudah tersistem, sudah otomatis sudah terbentuk, secara otomatis sudah tersimpan dalam pikiran bawah sadar gitu. Apa artinya? Seseorang yang menyopir, besar maupun kecil, dewasa maupun belum dewasa, seperti ini contohnya, ini tentunya sudah bisa katakan menggunakan pikiran bawah sadar. Jadi yang kita tahu, pikiran kita ini ada 88% manusia sehari-hari sebenarnya menggunakan pikiran bawah sadar. Yang ini contohnya. Jadi si anak ini nyopir ini sebenarnya dia sedang berada di kondisi subconscious mind, di mana kaki di saat mau ngerem sendiri secara otomatis, mau belok, mau lurus, mau ngegas, ini secara otomatis diperintah oleh pikiran bawah sadar tanpa disuruh, istilahnya sudah terbentuk sistem. Di sinilah pentingnya kita mengetahui tentang mindset, kapan dan bagaimana fungsi dan penggunaan tentang pikiran bawah sadar, pikiran sadar. Jadi nggak mungkin ini setiap mau melakukan gerik dari driving system ini menunggu perintah dari saya sebagai hipnotisnya, istilahnya. Jadi beliau sudah masuk, sudah terhipno, sudah tersistem dalam pikiran bawah sadarnya bahwa apa yang berada dalam pikirannya itu menjadi perintah terhadap semua organ anatomi, organ tubuh yang dibutuhkan oleh kegiatan kita sehari-hari. Jadi 12% kita sehari-hari ini menggunakan pikiran sadar yang fungsinya hanya untuk menganalisa, mengkritik, berpikir jangka pendek, berpikir sementara yang sifatnya tidak permanen. Nah, pikiran bawah sadar ini pikiran memori yang sudah permanen dalam otak. Nah, pikiran bawah sadar ini penyimpanannya ada di sistem limbik yang ketiga, yaitu sistem limbik hipokampus. Di mana sistem limbik ini ada 4 bagian. Yang pertama sistem limbik bagian talamus,
di mana talamus ini koneksinya sebagai radar dan sensor kepada panca indera, mata, hidung, telinga, mulut, itu menjadi sensor dan terkoneksi tersimpan kepada sistem limbik bagian talamus. Lalu yang kedua, pikiran bawah sadar itu atau sistem limbik itu yang kedua adalah hipotalamus. Hipotalamus ini fungsinya mengatur secara otomatis sebagai sensor kepada gerakan tubuh, baik kepala, tangan, kaki ini bergerak secara otomatis karena sudah tersistem, memorinya sudah aktif, sudah berada di dalam pikiran bawah sadar itu sendiri yang berada di otak hipotalamus. Hipotalamus ini mengatur gerak-gerik tubuh, tangan diangkat, kaki gerak, kepala, semua organ tubuh kita bergerak itu diperintah oleh pikiran bawah sadar bagian hipotalamus. Lalu yang ketiga, sebagai pelengkap penjelasan dari pikiran bawah sadar ini, yaitu Al-Falak sekarang hipokampus. Nah, hipokampus ini pikiran yang menyimpan atau otak yang menyimpan tentang memori, ingatan. Jadi segala informasi, segala ingatan, segala ilmu, peluang yang didengar, yang dilihat, yang dibaca, dia tersimpan kepada otak sistem limbik bagian hipokampus. Jadi kayak ilmu, informasi, berita, apapun ditangkap oleh pikiran sadar dulu, diproses melewati pintu critical area, masuk kepada sistem limbik atau pikiran bawah sadar, akhirnya menjadi sebuah ilmu dan pemahaman. Jadi ini bisa tahu, ngerti, dan menjadi perintah koneksi terhadap organ tubuh lainnya secara otomatis setelah dia menyimpan informasi-informasi itu di dalam pikiran bawah sadarnya atau dalam pikiran memori hipokampusnya. Yang terakhir yaitu amigdala. Amigdala ini pikiran bawah sadar bagian dalam di bagian sistem limbik yang fungsinya untuk mengatur rasa, ego, perasaan, dan emosi, rasa cemas, rasa takut, rasa berani, rasa khawatir, rasa takut kaya, rasa takut miskin, rasa khawatir, halusinasi, delusi, ilusi, semuanya tersimpan di memori bagian di otak bawah sadar di bagian amigdala, di mana otak amigdala ini menyimpan, mengatur tentang perasaan, semua perasaan ingin makan, perasaan lapar, perasaan haus, termasuk perasaan seks, termasuk perasaan baper, gontok, bahagia, ceria, itu semuanya tersimpan dan tersistem dalam pikiran bawah sadar sistem limbik bagian amigdala. Demikian beberapa penjelasan tentang hypnosis, bahwa kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini cenderung dan pasti menggunakan paling dominan pikiran bawah sadar. Nah, contohnya bisa nyopir, bisa bergerak tanpa disuruh, tanpa diperintah, karena dia sudah tersistem dalam pikiran bawah sadarnya. Ini contoh dari pikiran bawah sadar. Tangan bisa belok kanan kiri menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Beda dengan orang yang belum mempunyai memori tentang ilmu hypnodriving, belum punya memori hypnodriving, maka dia tentunya belum bisa. Disitulah nanti diajarin. Nah, waktu belajar itulah masih menggunakan pikiran sadar dan belum terproses, tersistem dan masuk kepada pikiran bawah sadar. Nah, contoh, jadi mau anak kecil mau anak besar, ini secara otomatis di saat kapan kita mau ngerem, di saat kapan kita maju, kapan kita mundur, ini contoh dari pikiran bawah sadar semuanya. Jadi semua aktif, tangan kanan kiri, mata, telinga, kepala, fokus, kaki, gas kanan kiri, itu semuanya adalah contoh dari perintah pikiran bawah sadar. Baik, di sini saya kira cukup. Lebih jelasnya jika ada sesuatu yang perlu ditanya, perlu dikonsultasikan, boleh japri dan boleh komen.
bagi pemula tentunya. Kalau bagi yang sudah advance, sudah paham tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kantor.